原菌であるとかバクテリアを含んでいます。ですので、それをセプティックタンクに一回保存保管をして、そこで分離浄化をして元に戻す、環境に戻すというプロセスが必要です。Parameter kimia kualitas air diantaranya COD, chemical oxygen demand, adalah tingkat kebutuhan senyawa kimia terhadap oksigen untuk mengurai dan sebagainya. はい、次にですね、水の質についての科学的なパラメータですね。一つに COD というのがあります。これはなんだ分解その他に対して、酸素のための分解その他に対する酸素の必要量ですね、科学的なものの分解に必要な酸素量を示しています。BOD, biological oxygen demand, adalah tingkat permintaan oksigen oleh makhluk hidup dalam air. Semakin tinggi nilai BOD, maka akan semakin rendah kualitas air. Dijelaskan mengenai BOD ya sekarang ya. DO dulu. Ya, disolve oksigen adalah kadar oksigen yang terlarut dalam air. Semakin tinggi DO, maka air tersebut semakin baik. はい、次にですね、DO、ディソルブオキシゲンという、インジケーターがあります。これは水の中に溶け込んでいる酸素の濃度を示します。この DO が高ければ高いほど水の状態が良いということになります。BOD, biological oxygen demand, adalah tingkat permintaan oksigen oleh makhluk hidup dalam air. Semakin tinggi nilai BOD, maka akan semakin rendah kualitas air. はい、次に BOD ですね、生物学的酸素要求量。これは水の中で生物が生きていくためにどのくらい酸素を必要とするかという数値ですね。この BOD の数値が高ければ高いほど水の水質が低いということになります。TDS, total dissolved solid, adalah jumlah zat padat yang terlarut di dalam air. Semakin rendah TDS, maka akan semakin bagus kualitas airnya. はい、次に TDS、固形残留量でしょうか。これは水の中に溶け込んでいる固形物質の総量ですね。これが低ければ低いほど水の水質としては良いということになります。pH adalah kadar asam atau basa dalam suatu larutan melalui konsentrasi ion hidrogen. はい、次に pH ですね。pH というのは酸性あるいはアルカリ性の要素が水の中にどれくらい溶け込んでいるかということを水素イオンの数、濃度で調べるものです。Katakan bersifat asam apabila memiliki pH kurang dari 7. Air bersifat basa jika memiliki pH lebih dari 7. Kondisi air yang ideal jika memiliki pH antara 6,5 hingga 7,5. Untuk mengukur pH air digunakan alat pH meter atau kertas pH. はい、で pH 値については7未満、7より小さい数値が出れば酸性で、7より大きければアルカリ性ということが分かります。アルカリ性を帯びていることが分かります。で、私たちが消費をするのに適している理想的な pH 値は 6.5 から 7.5。そして、pH 値の測定にはですね、pH メーターあるいはpH を測るためのpH 試験紙を使います。Parameter fisika kualitas air diantaranya
Warna. Air yang belum tercemar berwarna bening dan tidak berwarna. Timbulnya warna disebabkan oleh kehadiran senyawa organik atau tumbuhan serta mikroorganisme seperti plankton. はい、次にですね、物理的な水質のパラメーターですね。まずは色です。まだ汚染されてない色というのは透明で色もないという状態です。もしも色があるということであれば、それは何らかの有機物あるいは植物とですかね、生物、あるいは微生物、プランクトンのような微生物などがその水の中に含まれているということです。Bau dan rasa. Air alami yang belum tercemar tidak berbau dan berasa. Air yang berbau menimbulkan rasa yang tidak menyenangkan. Hal ini menunjukkan adanya organisme penghasil bau. はい、次に匂いと味ですね。汚染されてない水というのは匂いも味もしません。自然で、きれいな水というのは匂いも味もありません。匂いが出ていたり、あるいは味があるそういう水というのはやはり何らかの物質、その匂いを発するような有機物が発生しているということを示しています。Suhu air yang normal lebih kurang 3 derajat Celcius dari suhu udara. 次は温度ですね。通常ですと正常な状態の水であれば水の温度というのは周りの、空気の周りの温度からマイナス3度くらいを示しているのが正常です。Total padatan tersuspensi atau TSS, bahan tersuspensi yang tertahan pada saringan terdiri atas lumpur dan pasir halus serta jasad granik. はい、次にですね、総浮遊物量ですね、TSS です。これは、泥水だとか砂だとかそういったものが水に混ざっている状態を言います。そういう状態が混ざっていることが疑われるということを言います。Ini kita akan menyaksikan video. はい、そうしましたらですね、みんなでビデオを見て、もう一度今説明したことを見てみたいと思います。Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, bahkan memasak. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Lalu bagaimana untuk mengetahui bahwa air dikatakan tercemar ataupun tidak tercemar? Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Click agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! 水質汚染。 Air bisa dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasa. Sesuai dengan hasil beberapa penelitian ilmuwan, air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Asal dari pencemaran air itu berasal dari beberapa polutan, misalnya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada di dalam air. Akibatnya kualitas air
sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi secara normal atau tidak bisa dimanfaatkan secara sebagaimana mestinya. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal, sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi ini. Nah, pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam berbagai sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya, tentunya bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Jadi kita tahu ya bahwa polusi air itu merupakan polusi akibat dari pelepasan zat, itu bisa ke dalam air tanah ataupun ke danau, sungai, muara ataupun lautan, dan di titik di mana zat itu menjadi penggunaan air yang bermanfaat untuk ekosistem. Menurut sumbernya, pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung adalah pencemaran air yang secara langsung, jadi melepaskan polutan yang berupa limbah atau produk satu berbahaya ke dalam air tanpa ada pengolahan. Bisa misalnya dari limbah pabrik atau misalnya ada kilang-kilang minyak. Nah, yang kedua ada sumber tidak langsung. Sumber tidak langsung yaitu polutan atau bahan pencemar yang masuk ke dalam air itu melalui tanah, melalui jadi misalnya ada di atmosfer yang ada asap. Nah, air dapat tercemar oleh berbagai macam zat, termasuk mikroorganisme patogen, limbah organik yang dapat membusuk, nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, endapan, panas, minyak bumi, dan zat radioaktif. Beberapa polutan air yang sering ditemukan antara lain adalah limbah plastik, limbah industri, dan juga limbah pertanian. Nah, yang perlu tahu nih, tiga dari limbah tersebut. Dari beberapa contoh berikut, kita akan bahas dari yang pertama, itu adalah limbah industri. Air limbah dari pengolahan industri ini cenderung mengandung zat yang berbahaya. Biasanya industri dari pabrik tekstil atau pabrik kertas paling banyak menjadi polutan. Jenis limbah dari kedua pabrik ini memiliki bau yang tidak sedap. Limbah ini disebut dengan limbah organik. Lain halnya misalnya dari limbah pabrik baja atau pabrik cat. Limbah dari jenis pabrik ini berupa cairan panas, berbusa, mengandung asam belerang, dan bau yang menyengat juga. Dan limbah yang ini disebut limbah anorganik. Itu dari limbah industri ya, skala besar. Nah, selanjutnya ada limbah rumah tangga. Namanya juga limbah rumah tangga. Biasanya pasti dari kegiatan rumahan seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, ataupun sisa bangunan misalnya. Limbah rumah tangga juga terbagi menjadi organik, anorganik, ataupun bahan-bahan berbahaya. Nah, yang ketiga nih, limbah pertanian. Jangan kamu pikir sektor pertanian itu membuang limbah loh ya. Sektor ini adalah faktor penyebab limbah, yakni penggunaan pupuk dan bahan kimia. Ya, misalnya insektisida. Bahan kimia tersebut memang berfungsi untuk membasmi hama. Namun, namanya berbahan dasar dari obat-obatan, pasti ada efek samping untuk kesehatan. Kamu tahu nggak efek dari terpaparnya insektisida yang berlebihan? Bisa menyebabkan pertumbuhan kelenjar tiroid yang meningkat loh. Itu di sektor kesehatan. Pasti masih ada dampak-dampak yang lain. Nah, kita perlu tahu dampak dari pencemaran air. Polusi air dapat menimbulkan berbagai dampak negatif tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada lingkungannya. Terdapat beberapa dampak pencemaran air, antara lain penyakit pada manusia, kerusakan ekosistem, eutrofikasi, bahkan gangguan rantai makanan. Yang pertama adalah penyakit pada manusia. Minum atau mengkonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit kolera, hepatitis, bahkan berbagai penyakit lainnya. Yang kedua adalah kerusakan ekosistem yang sangat dinamis. Merespon perubahan lingkungan, bahkan yang sekecil apapun, polusi dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Nah, yang ketiga ya, istilah baru nih, eutrofikasi.
Nah, di sini masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga. っていうとどう難しいですいませんわからないんですが科学的な Alga ini merupakan lapisan di atas kolam atau danau, lalu mengurangi oksigen dalam badan air. 例えば Akibatnya 配 kehidupan 送が perairan とかそう akan いったもの terdampak の dengan を berkurangnya 阻害あ kadar るいは oksigen. 促進 Yang したり keempat する adalah gangguan rantai makanan. Polusi air menyebabkan dampak 次 negatif はです pada ね rantai 食物連 makanan. 鎖 Gangguan pada rantai 阻害 makanan ですね terjadi これが ketika racun dan polutan dalam 環 air 境 dikonsumsi 水 oleh の hewan 汚 air. 染によって食物連 Kemudian 鎖が dikonsumsi oleh 阻害され konsumen て selanjutnya, 我々 hewan が selanjutnya ataupun dikonsumsi oleh manusia. 私た Ini ちが menyebabkan そうですね動物によってその Nah, 汚染物質 lalu が食べられる bagaimana それを pencegahan pencemaran air? とにも Cara terbaik untuk pencegahan pencemaran air dalam skala besar adalah dengan mencoba dan mengurangi efek berbahaya. Ada pula perubahan kecil yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk melindungi diri dari kemungkinan kelangkaan pasokan air bersih di masa depan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah pencemaran air antara lain yang pertama adalah hemat air. Pemborosan air itu merupakan masalah utama di dunia ini. Manusia baru menyadari permasalahan ini ketika nanti pasokan air itu menipis. Perubahan kecil berupa hemat air yang dapat dilakukan oleh manusia diyakini akan membuat sebuah perbedaan yang besar dan nanti tentunya akan mengurangi pencemaran air. Yang kedua adalah pengolahan limbah yang lebih baik. Mengolah limbah industri sebelum membuangnya ke badan air, ke saluran air itu bisa membantu mengurangi polusi air dalam skala yang besar. Pertanian atau industri lain dapat menggunakan kembali air limbah ini dengan mengurangi kandungan racunnya. Yang ketiga adalah menggunakan produk ramah lingkungan. Penggunaan produk ramah lingkungan maksudnya dengan menggunakan produk yang mudah larut, yang tidak terus menjadi polutan. Manusia dapat mengurangi jumlah polusi air yang disebabkan oleh rumah tangga dengan penggunaan produk yang ramah lingkungan. Perlu sahabat ingat nih, dalam menangani limbah baik dalam bentuk padat ataupun cair, tetap memperhatikan prinsip ekologi ya, yang dikenal dengan 4R. Apa itu 4R? Bukan cetak foto ya, tapi 4R itu singkatan dari RRRR. Ada recycle atau daur ulang, ada reuse itu penggunaan ulang, ada reduce pengurangan penggunaan, atau repair ada perubahan. Sekarang kalian tahu kan penyebab, dampak, dan cara penanggulangan dari pencemaran air. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Berikut adalah ulasan tentang pencemaran air. Bagi sahabat yang membutuhkan resume dapat mendownload di kolom deskripsi. Dan apabila suka dan menikmati video-video Mr. Click, jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa juga subscribe channel Mr. Click. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menguji pH air. はい次にですね水の pH 値の試験をしたいと思います。 Ini kita akan menggunakan tes pH untuk menguji pH air. はい、pH 値を測る、試験紙を使いたいと思います。 Pertama kita akan menguji air sungai di siang hari. はい、川の水を試験してみたいと思います。 Kita akan memasukkan beras pH ke dalam pH ke dalam air yang akan diuji.
水の中にpH試験紙を入れます。Selanjutnya kita akan melihat dapat di posisi berapa pH air ini. pH いくつぐらいを示しているかを見ます。確認します。pH air di sungai saat siang hari ber-pH 7. pH 7にしました。Selanjutnya kita akan mengukur air sungai di pagi hari. はい、今度はですね、別の川の水を調べたいと思います。pH 試験紙を川の水の中につけます。Akan menyocokkan pH air di pagi hari ini pH 7. はい、こちらの水も pH 値は7を示しました。Kita akan menguji kejernihan air. はい、次にですね、水の透明度についても検査をしてみたいと思います。Kita mempunyai tabung untuk mengukur kejernihan air. はい、このですね、水の透明度を見るための道具を使って調べてみます。Kita akan memasukkan air ke dalam tabung. 上からこのパイプのところに水を入れていきます。上から覗きます。下が見えるでしょうか。だんだん、水を抜いていきます。Kejernihan untuk air sungai di siang hari adalah 28 cm. はい、この午後の水で、berapa sentimeter? 28. 28, terima kasih. 28センチまで、きれいに見えました。Kita akan menguji air sungai di pagi hari. はい、で、2つ目が朝取った水ですね。こちらも検査をしてみます。
Untuk kejernihan air di pagi hari itu ada 18 cm. はい、朝取った水は18センチでした。 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 以上です。ありがとうございました。 Teman-teman sekalian, ada yang mau bertanya sesuatu? 何か質問ありますか？ Ada yang belum mengerti apa? Hari ini hadir juga orang tua dari siswa? Ada. そしたらちょっと保護者の方に一回その水質検査の、1月もやっていただいたんですけども、ちょっと保護者の方、自分の親でもいいんですけども、一回やってみてもらえますか。 Kalau begitu ingin melakukan percobaan atau uji air oleh orang tua dari siswi ya, kalau bisa. Mohon melakukan sekarang. Yang seperti Januari. Ya, yang tadi yang melakukan praktek uji air itu siswa beserta orang tua. Oh gitu, ibu itu orang tua. Iya. Oh, Saya orang tua siswa dari Nasdura Madita. はい、ありがとうございます。はい terima kasih ya. Ya, kami kira apa sih ibu guru. Terima kasih ya, ibu siswa ya, makasih. Bajunya sama dengan guru. Ya, kira-kira ada tanggapan dari Sensei Yuda atau Ibu Indri? Ya, Oh, saya ada tanggapan Pak Safrul ingin bertanya sama Ibu tadi. Ibu, Saya Anita. bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu uji coba tentang air tadi? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, air yang ada di sekitar rumah Ibu, bagaimana kondisinya? Sama yang ketiga, Ibu menggunakan air apa di rumah? Pengalaman untuk mengetes air yang ada itu baru pertama kali saya lihat. Sebentar Bu, diterjemahkan dulu pertanyaan aku bosan mau diterjemahkan dulu. はい、すいません。はい、質問、さっき実験をしてくださったお母さんに質問です。一つ目が実験をしてみて、どんな風に感じていらっしゃるでしょうか。で、二つ目、ご自宅の周りの水の状況ですね、状態はどうでしょうか。三つ目は、お母さんのご自宅ではどこの水を使っていらっしゃるかということを教えてください。Maaf, silakan. Oke, pengalaman untuk mengetes kejernihan air baru pertama kali tadi saya lakukan, dan rupanya ada kualitas air yang layak atau tidak untuk kita gunakan. Jadi tidak semua air yang ada di sekitar kita layak untuk kita gunakan. Dan seperti tadi, hasil dari tes air pagi dan siang ternyata berbeda kejernihannya, dan itu baru saya ketahui dari tes hari ini. Untuk penggunaan air sehari-hari di lingkungan saya tinggal, kami menggunakan air sumur, dan untuk kejernihan air tidak dengan peralatan seperti tadi, tes pH atau apa, belum pernah kami lakukan, tetapi penggunaan air untuk mencuci, mandi, dan masak kami gunakan air sumur.
Dan untuk air minum kami menggunakan air kemasan. Terima kasih. はい、先ほどですね、私初めて今回のような水質検査に参加をして初めての経験をしました。で、こういう検査によってどういう水が適切、私たちが使うのに適切かどうかということが分かるということを知りました。で、さっきも朝の水とお昼の水の透明度が違うことも分かりましたね。なので、どういう水が適しているのかということを考えて使ってはなくてはいけないというふうに感じました。で、どこの水を使っているかですけれども、洗濯であるとかお風呂、それから料理とかに使っているのは井戸水ですね。ただ水質を今日みたいな形で試験をしたことはないので、ただ透明ではあるんですけれども、どういう状態かということはわからないです。あとそれから飲む水についてはなんていうんでしょう、売られている水ですね。パックされているような水を使っています。質問なんですけど、1月に川の水を取って同じように水質のpHの検査をしたんですけども、その1月に水を取った場所と同じ場所で今回水を取ったんですかね。Nah, ada pertanyaan dari saya pada workshop pada bulan Januari juga dilakukan uji air. Uji air itu uji air pada air sungai juga ya. Itu air sungai kemarin pada bulan Januari dan air sungai hari ini tempat mengambilnya sama atau berbeda? Pengambilannya itu sama. Tempatnya itu. Apa sih sama sungai dan posisi juga kira-kira sama ya? Depan sekolah kami. Ya sama. そしたら1月の時のpH の値っていうのはデータが残っていますかね。Masih ada data apa sih pH pada bulan Januari? Datanya ada. 6,5 itu. Ulangi Pak. Hasil Januari masih ada datanya? 6,5. Tidak. 6,5, 6.5 でした。1月が 6.5. Pada Januari 6,5 ya. Hari ini 7 ya. Ini 7. なるほど。そうやってワークショップの時だけじゃなくて、そうやって定期的に、川の水の様子を調べて、グラフにして記録を取ることが大事なので、これからも続けてもらいたいと思います。Ya, kalau gitu pentingnya ini ya bukan hanya pada waktu workshop saja, secara periodik atau secara kronologis menguji kondisi air sungai, bisa ya dari Januari ke April hari ini berubah dari 6,5 ke 7 ya. Dan dengan hasil itu mohon membuat misal grafik juga supaya bisa monitoring kondisi perubahan kondisi air sungai. Mohon melanjutkan uji air ya. Baik. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kegiatan berikutnya. Kami mintakan anak kami mempresentasikan tentang bank sampah. Pada anak kami dipersilakan. 次にゴミ銀行についてのプレゼンテーションをお願いします。
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. おはようございます。 Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Asifah Salsabila Putri. Saya dari kelas 8. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang praktek bank sampah. Sebelum mempraktekkan, saya ingin menjelaskan tentang tugas kerja kepengurusan bank sampah dan mekanisme tugas kerja dan mekanisme bank sampah. はい、私はアシと申します。今日はゴミ銀行の実践についてプレゼンテーションを行いたいと思います。まずその実践についてお話をする前に、ゴミ銀行の運営者の任務、それからゴミ銀行のメカニズム、それからどういった役割をその運営者が果たすかといったところですね。そういったところをまず説明したいと思います。 Tugas kerja kepengurusan bank sampah. 1. Direktur bertugas memimpin kelompok bank sampah, mensosialisasikan bank sampah kepada warga sekolah, mengurus kelompok, membuat laporan kegiatan bank sampah. はい、まずはゴミ銀行の運営をする人たちの任務ですね。何を任とするかというところです。一つ目の役割がダイレクターですね。この人はゴミ銀行の運営するグループのトップリーダーとしての役割を担います。で、学校あるいは周りの方への周知であるとか、グループのルールを作ったりですね。そういったゴミ銀行の活動についての報告を作成したりということを役割とします。 2. Ada sekretaris. Sekretaris bertugas mencatat data setiap nasabah baru, mencatat hasil penimbangan sampah dan penjualan sampah dari nasabah, mencatat aktivitas bank sampah, membuat pembukuan kegiatan bulanan bank sampah yang dilaporkan kepada ketua. はい、2つ目の役職が秘書ですね。この人はいろいろな新しく顧客になったゴミ銀行の顧客となった人のデータの記録、それからゴミ銀行のゴミを測ったものの記録、それから顧客から預かったゴミを販売したとき、売却したときの記録、それからゴミ銀行の活動記録、あるいは月ごとの活動の報告書の作成、活動についての記録の作成、それから代表者ですねそれの作成ですね、ゴミ銀行の活動の月次の報告などを任務としています。 Yang ketiga ada bendahara. Bendahara bertugas mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan bank sampah, menyimpan dan membayar tabungan nasabah, menerima hasil penjualan bank sampah dan membuat laporan keuangan kepada ketua setiap bulannya. はい、3人目が会計ですね。この人はゴミ銀行のお金の出入りというのの記録をすることを役割としています。その他にはですね、顧客から預かっている預貯金、そのゴミを持ってきたことで貯金になったものの保管、それから支払い、あるいはゴミ銀行からゴミを売却した時の売却額を受け取って、それから毎月そのお金の出入りについての報告を代表にする、こういったことを任務としています。 Yang keempat ada koordinator pelayanan dan penerimaan sampah, melakukan penimbangan dan pemilahan sampah yang disetor oleh nasabah, mencatat hasil setoran bank sampah di slip penerimaan sampah,
membuat laporan bulanan kepada sekretaris. はい、次にですね、ゴミサービス、それから受け取り、ゴミ箱のサービス、それからゴミ受け取りについての調整役、コーディネーターですね。この人は、ゴミの計量、それから分別、あるいは、顧客から持ち込まれたゴミの計量、それから分別、それからゴミインポに受け入れたものの記録とゴミを受け取りましたよという伝票ですね、こういったものの記録あるいは記入、それから秘書、2番の秘書の方への月次のこの今のゴミの出入りについての報告というのを任務としています。Yang kelima, ada koordinator pengepakan dan penjualan sampah. Melakukan pengepakan dan penjualan sampah sesuai dengan jenis sampah. Mencari tempat penjualan sampah, menyetor hasil penjualan kepada bendahara dan melaporkan hasil penjualan kepada bendahara setiap selesai penjualan. はい、5人目がですね、集めたゴミの保管、それから売却のコーディネーターです。この人たちはどういったゴミの種類ごとに保管をして、それから売却をするということが任務です。そのためには受け入れたゴミをどこで、売ることができるか、その売ることができるところを探して売却をして、それを会計に報告をし、それから会計、売却が終わった時にはですね、その売却が終わったごとに会計にそれを販売についての報告をするということ、その成果、結果について報告するということを任務としています。Mekanisme bank sampah. Satu, お願いします。Satu, pemilahan sampah di rumah tangga. Sampah yang dibawa siswa ke sekolah sudah dipilah dari rumah masing-masing sesuai dengan jenisnya. はい、まずはですね、各家庭でのゴミの分別ですね。子どもたちが、私たち生徒がですね、学校に持っていくゴミ、これはもうそれぞれの家庭で種類別にきちんと分別をされていなければならないということです。Dua, penyetoran ke bank sampah. Sampah yang sudah dibawa oleh siswa dengan jenisnya lalu dibawa ke bank sampah dan disetorkan. はい、2つ目にその分別をされたゴミがですね、ゴミを生徒たちが学校に持ってきます。で、それを種類別にゴミ銀行になんて言うんでしょう、受け入れをします。Yang ketiga, penimbangan sampah. Setelah disetorkan oleh siswa, lalu pengurus bagian penimbangan menerima dan menimbang sampah yang dibawa oleh siswa. はい、3つ目がゴミの計量ですね。これは生徒たちが学校に持ってきたゴミを、その計量をする役割の人が、その係の人が受け取って重さを測ります。Yang keempat, pencatat setoran dan tabungan. Setelah sampah ditimbang, sekretaris mencatat di buku berapa berat atau berapa banyak sampah yang ditimbang. Kemudian bendahara mencatat di buku tabungan nasabah atau siswa berapa banyak uang yang dihasilkan dari penjualan sampah. はい、4つ目が持ってきたもののゴミの記録、それから貯金としていくらになったかということですね。これは重さ3番でゴミの重さを測った後、秘書の人が、何グラムあるいは何キロの量のゴミが持ち込まれたかということを記録します。で、その後で会計の人がその重さに応じて、あるいはゴミの種類に応じて、その生徒が持ってきたゴミがいくらになったのか、いくらの貯金となったのか、ゴミの売却後にはどれだけの価値を生むのかといったことについて、記録をします。
Yang kelima, pengangkutan dan penjualan. Setelah sampah ditimbang dan dicatat, kemudian dilakukan pengepakan sampah sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya diangkut dan dijual ke tempat pengepul. はい、5番目がですね、そのゴミの保管と売却ですね。で、重さを測って、その重さと値段についての記録をされた後には、ゴミの種類に応じて一旦保管をしておきます。で、そこからそれぞれのゴミを集めて売却、買い取りをしてくれるところに持ち込んだり、あるいは売却をしたりということになります。 Itulah penjelasan dari tugas kerja kepengurusan bank sampah dan mekanisme bank sampah. Selanjutnya kita akan mempraktekkan cara kerja bank sampah. はい、以上がですね、ゴミ銀行の係の人、運営をする人たちの役割、それからメカニズムについての説明でした。続いては実際にゴミ銀行の実践をやってみたいと思います。 Saya akan memanggilkan beberapa pengurus dari bank sampah. Yang pertama ada direktur yang bernama Nukman Hadi. はい、まずディレクターの人がいますね。 Yang kedua ada sekretaris yang bernama Nurul Aida. はい、次にセクレタリー、秘書の人がヌルアイスダンさんです。 Yang ketiga ada bendahara yang bernama Fani Olivia. はい、3人目が会計の方ですね。 Yang keempat ada koordinator pelayanan dan penimbangan sampah yang bernama Muhammad Fahri Ishak. はい、4人目の計量サービスのコーディネーターの人です。 Dan yang kelima ada koordinator pelayanan dan pengepakan sampah yang bernama Muhammad Fareh Rofiki. はい、5人目が売却等のコーディネーターですね。 Sekarang kita akan mempraktekkan dari tugas bank sampah. それぞれの役割、任務に応じて、実践をしてみたいと思います。 Kau belakang dulu. Nah, sini dulu. Farel sini dulu. Yang pertama, direktur mengarahkan nasabah kepada penimbang untuk menimbang sampahnya. はい、まずは顧客が持ってきたゴミを計量します。これはダイレクターの方と会計の方でしょうか。 Setelah ditimbang, penimbang akan melaporkan hasil timbangan kepada sekretaris. はい、重さを測ったら秘書にその重さを報告して、秘書の人が記録をします。 Selanjutnya
sekretaris pun melaporkan kepada bendahara. Kemudian bendahara pun akan mencatat hasil tersebut ke buku tabungan nasabah. で、会計の人がこの顧客の個人の通帳にも記録をつけます。Siapa dia? Nasabahnya ini kan? Iya. Tadi kasih ke dia. Gua salah. Paren yang lain, paren yang Masalah paren. sudah. Baju yang tadi yang karton tadi siapa? Itu aja dulu kamu. Kok belum lagi? Udah. Sampai dulu. Iya, berangkat. Setelah itu sampah-sampah tersebut akan diberikan kepada pengembang. Dan sampah tersebut siap untuk dijual kembali. このような形で集められたゴミが最終的には売却をしてお金になるということです。 Demikian inilah presentasi saya. Sebelum itu apakah ada yang ingin bertanya? はい、以上で私のプレゼンテーションを終わります。何か質問ありますか？ Ada yang bertanya? Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, maka saya akan berikan pertanyaan. Bertanya, ya pertanyaannya,
Pertanyaannya, apakah orang tua kalian, orang tua siswi SMP 39, apakah ada yang sudah menjadi anggota bank sampah? Ada yang tahu nggak apakah orang tuanya menjadi anggota bank sampah? Untuk sekarang belum ada, Bu. Oh, belum ada, ya. 田宿中学校の親御さんでもうすでにそのゴミ銀行の顧客になっている人はいますかということだったんですが、まだ、いらっしゃいませんということです。 Apakah nanti di sekolah akan diadakan bank sampah, akan diadakan kegiatan bank sampah? Ya, Bu, akan diadakan kegiatan bank sampah di sekolah ini. Ya. はい、今後学校でゴミ銀行の活動をしていく予定ですか？はい、そうです。これからやろうとも考えています。 Baik, semangat ya. Ya, dan terima kasih. Oh, ada pertanyaan dari Bu Arma. Persilakan Bu Arma. Ya, boleh. Suaranya terputus. Maaf Bu, suaranya terputus-putus Bu. Bu Arma, tadi suaranya terputus-putus. Bisa sekali lagi pertanyaannya? Hilang Bu Arma. Bu Arma hilang ya, ternyata tidak stabil ya. Ya. Iya, warna terputus. Ya. Oke. Nanti kalau muncul lagi, mungkin Bu Arma bisa dikasih kesempatan bertanya. Baik. Ya, Pak Kapolri. Kita lanjut ya Bu. Ya. Ya, terima kasih kepada anak-anak kami yang sudah mempresentasikan tentang bank sampah. Untuk berikutnya kegiatan ekoenzim yang akan dibawakan oleh anak-anak kami. Untuk anak-anak kami dipersilakan. Ekoenzim についてのプレゼンでしょうか。
Perkenalkan, nama saya Nabila Indriani. Di sini saya akan mempresentasikan belajar tentang pembuatan ekoenzim. でございます。silakan, sorry. Yang merupakan hasil fermentasi dari gula, sisa buah atau sayuran, dan air. はい、私はナディア・インドリアンと申します。今日はですね、エコエンザイムという機体について説明を、プレゼンテーションをさせていただきます。エコエンザイムというのは、何にでも使える自然由来の液体です。で、これはですね、次のようなものの発酵した結果として、作られているものです。入れるものとしては砂糖、それから果物の残り、あるいは野菜ですね、果物あるいは野菜の残り物、それから水、この3つのを入れるだけで作られて、発酵させて作られていきます。Gula yang digunakan dapat berupa gula merah atau molase. 砂糖はですね、グラメラ、なんでしょうね、黒砂糖のようなもの、あるいはモラセ、すみません、わかりません。そういった白砂糖ではないものですね、の砂糖を使います。水道水、雨水、それからエアコンから出てくる水ですね、そういったもので大丈夫です。Perbandingan dari gula, sisa buah atau sayuran, dan air ialah 1:3:10. はい、この3つの原材料にするものの比率というのは1対3対10です。Pembuatan garis wadah adalah perhitungan berdasarkan takaran. はい、でこれが作り方ですね。このように、重さによって、量によって、1対3対10というふうにします。Di sini sudah ada contoh wadah yang sudah diberi garis takaran untuk memasukkan gula, air, dan sisa buah. はい、この写真がですね、その測っている時の例ですね。このようにして、それぞれの量を測って、先ほどの比率にします。Perhitungan berdasarkan berat menggunakan timbangan. Di sini sudah ada timbangannya. はい、こういった測りによって重さに即して、比率ごとに入れていきます。Jumlah yang disarankan untuk membuat ekoenzim ialah volume maksimal air adalah 60% dari volume wadah. はい、で、作る時のですね、おすすめの水の量ですね。それは用意した大きな容器の6割くらいの水の量になるように、調整するのが一番適していると思います。Misalkan volume wadah sekitar 10 liter, maka volume air maksimal 6 liter. はい、ですので、例えば容器が10リットルの容器であれば、水の量が6リットルになるように調整をするといいと思います。Air 6 liter sama dengan 6 kg, gula 600 gram, dan sisa buah atau sayuran 1,8 gram. はい、ということはですね、水が6リットルということは重さでいうと6キログラムなので、砂糖が600グラムで、野菜、果物の残り、皮などですね、そういったものが1800グラムになります。Bahan pembuatan ekoenzim. 1 bagian gula seperti yang sudah dibilang tadi, gula sekitar 600 gram.
はい、で次にもう一回そのおさらいですけれども、エコエンザイムの材料になるもの、まず一つ目が砂糖でした。今回、10リットルの容器でやるとすると 600g ですね。3 bagian sayur dan buah atau sekitar 1.800 gram. はい、次に、果物野菜の残り、これが、だいたい 1800g でした。10 bagian air atau sekitar 6 liter sama dengan 6 kilogram. はい、次に水が先ほどの量ですと1対3対10なので、6kg の6リットルでした。Bahan pembuatan ekoenzim ini disesuaikan dengan bentuk wadah yang ada. はい、なので皆さんが作るときにはそれぞれ作る用意した容器の容量に応じて、量を書いてください。Tips untuk membuat ekoenzim: sisa buah atau sayuran dipotong sesuai ketersediaan waktu masing-masing. はい、次にですね、アドバイスですね。作るときには果物、野菜の残りというのはちょっとそのある時間に応じて、小さく切っておくといいかと思います。Semakin banyak jenis bahan yang digunakan, semakin kaya hasil ekoenzim. はい、ここに入れる野菜果物の種類が多ければ多いほど、材料にするものの種類が多ければ多いほど、出来上がるエコエンザイムが非常により豊かなものになります。Selanjutnya ialah langkah pembuatan. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempraktekkan cara pembuatan ekoenzim. はい、今説明した手順でですね、私の目の前にある果物などを使って実際にエコエンザイムを作ってみたいと実践します。Pertama, siapkan wadah sebagai tempat untuk bahan-bahannya. はい、まずですね、きれいに洗った容器を用意します。Kemudian masukkan gula sesuai takaran, yaitu 10% dari berat air. はい、次に水の10% に当たる重さのまず失礼しました。水を入れます。そして、10% に当たる砂糖を入れます。 Di sini menggunakan gula merah yang sudah dilarutkan. はい、ここではですね、グラメラブラウンシュガーを使います。Masukkan gula ke dalam wadah. はい、これを水で溶いてあるんでしょうか。これをエンザイムを作る容器に入れていきます。
Setelah gula dimasukkan, kemudian masukkan potongan sisa buah dan sayuran, yaitu 30% dari berat air, lalu aduk rata. はい、次にですね、果物野菜の残りを、水の重さの 30% に、相当するものを切って入れます。で、入れたら、均等になるように混ぜます。Di sini sisa buah dan sayuran kita potong kecil-kecil. はい、私たちはですね、今回の実践では、ここにある果物の皮や野菜などを、できる限り小さく切っていきます。Sisa sayuran yang akan dibuat sebagai bahan ekoenzim di sini terdiri dari kacang panjang, labu jipang, sayur sawi, wortel, dan kol. 大根とかですね、そういったものを、そういった野菜の残りなどを入れています。 Sisa dari buah yang digunakan yaitu buah semangka, buah jeruk, buah pisang, dan jambu. はい、ジャンブーなどのですね、果物の皮なども使います。 Setelah dipotong menjadi bagian yang lebih kecil, kemudian sisa buah dan sayur tadi dimasukkan ke dalam wadah yang sudah ada gulanya.
はい、十分に小さく切ったところで、先ほどブラウンシュガーを入れたところに容器に野菜、果物の残り皮などを入れていきます。Masukkan air bersih sebanyak 60% dari volume wadah. はい、で次に、水をですね、10ですね、10量、比率で言うと10入れます。Kemudian aduk rata. はい、その後で、均等になるように中を混ぜていきます。Setelah bahan-bahan yang untuk pembuatan ekoenzim sudah dimasukkan ke wadah, tutup rapat wadah. はい、混ぜたらしっかり蓋をしておきます。Selama 1 minggu pertama, buka tutup wadah untuk membuat gas. はい、1週間経ったところで、まずは蓋を開けて、しっかり発生しているガスを逃がすようにします。Kemudian aduk di hari ke-7. はい、7日目にはしっかりもう1回混ぜます。Dan terakhir aduk di hari ke-30, kecuali jika ada mama enzim. はい、で、30日目でもしっかり混ぜてください。これはママエンジンという、ママエンジンitu apa ya? Sudah ekoenzim cairan。はい、ありがとうございます。このママエンザイムというもうすでに発酵している出来上がっている液体というのがない場合には30日目にももう一回混ぜておいてください。Mama enzim itu dia seperti ada lapisan putih seperti dapat biasanya terbentuk setelah 30 hari. Dia kayak tebal. Tapi tidak semua dalam pembuatan enzim ini menghasilkan mama enzim. terima kasih Bu.ママエンジンというのはなんか作った液体の上に何か白いなんて言うんでしょうかね。ここに写真出てくるのがなんか膜が張ったようなふうになっていなければうまくいっているので、しっかり混ぜてくださいということだそうです。Lokasi penyimpanan enzim. はい、次にですね、この作ったものをどういったところに保管をしておくのがいいかということについてお話しします。Untuk menghindari kontaminasi, tempatkan wadah larutan fermentasi di tempat yang satu tidak terkena sinar matahari langsung. はい、置いておくところがですね、なんだろうな、その作った後に外からの異物混入などを防いで、そして発酵を促すためにまず、直接日光が当たらないところ、直接日光を受けないところに保管してください。Memiliki sirkulasi udara yang baik. それからですね、その保管場所は空気の循環がいいところを選んでください。Dan jauh dari WC, tong sampah, tempat pembakaran sampah dan bahan-bahan kimia. はい、それからですね、Wi-Fi の電波、
あるいはゴミを燃やすところ、それから化学物質を置いているところ、そういったものからは離れたところに置いてください。Pemanenan ekoenzim. Setelah 90 hari, ekoenzim siap dipanen dengan cara disaring dan disimpan di wadah tertutup. はい、90日くらい経つとですね、すでにエコエンザイムはいろんなところ使えるように、それから90日ぐらい経ったところですね、エコエンジムはもうろ過をして、いろんなところに使えるような準備ができています。すでにもうなんて言うんでしょう、そのエコエンザイムとして出来上がっています。Larutan ekoenzim ini tidak memiliki tanggal kadaluarsa. はい、でこれをまずろ過をした液体をしっかり蓋が閉まるものに保管をします。でこれを保存しておけば期限切れなくいつまででも使うことができます。Pengemasan ekoenzim. Hasil panen ekoenzim bisa dikemas di botol kaca atau plastik tertutup rapat. はい、エコエンザイムはですね、ガラスあるいはプラスチックでしっかり蓋のできるボトルで保管することができます。Disarankan ekoenzim dikemas di botol-botol kecil untuk alasan kepraktisan dan penjaga kualitas. はい、できればですね、エコエンザイムは小さめのボトルに保存をしておくことをお勧めします。というのも、大きなものに入れておくと品質が変わってしまうので、品質を守るためにも小さいボトルに分けて保管しておくことをお勧めします。Sampai di sini presentasi saya tentang ekoenzim. はい、以上で私たちのプレゼンテーション、エコエンザイムに関するプレゼンテーションを終わります。Ini kami ingin meminta saran dari Ibu Arma tentang ekoenzim. はい、アルマ先生から何かアドバイスがありましたらお願いします。Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah dari pihak siswa atau dari orang tua sudah ada pernah punya pengalaman membuat ekoenzim di rumah sebelumnya? はい、まず親御さん、それから子どもたち、生徒さんたちがもうすでにこのエコエンザイムを家で作ったことがあるという人がいますか？ Belum pernah, Bu. Belum pernah ya. Ya. Jadi ini ekoenzim ini sebenarnya sangat praktis dibuat. Jadi mungkin kalau ada orang tuanya yang ikut hari ini salah satu cara kita untuk mengatasi sampah dapur, terutama sampah buah-buahan, sayuran yang bisa kita kelola selain dibuat kompos. Nah, ekoenzim sendiri fungsinya ini banyak sekali. Jadi dia bisa untuk pupuk cair, ya. Jadi dia bisa jadi nanti tinggal dicampur dengan air, kemudian bisa disiram ke tanaman. Kemudian dia juga bisa menjadi penghilang bau. Jadi kalau ada tempat sampah kita di rumah yang bau, nanti tinggal disemprotkan ekoenzim, maka aromanya akan berkurang. Terus ada juga yang dicampur dengan pencuci piring, kemudian atau alat pengepel rumah, karena dia juga sifatnya membersihkan. Bahkan dia juga bisa jadi pengganti sampo yang alami. Dan banyak komunitas itu membuat banyak ekoenzim, kemudian menuangkan ke sungai. Itu juga membantu mempercepat penjernihan sungai yang kotor. はい、この生徒さんの答えとしてまだやったことはないですということでした。で、アルマさんから非常にエコエンザイムというのは実践的なものなので、ものですので、台所のゴミを減らすということではコンポスト等もありましたけれども、エコエンザイムを作ることで、例えば
これがこのエコエンザイムを水に混ぜて植物に与えることで肥料としての役割もあります。そしてスプレーなどで、匂いがしているところにスプレーをすればその匂いを取るという効果もあります。あとはお皿を洗ったりですね、家の中の掃除などにも使えますし、天然のシャンプーのような使い方も可能です。で、川にそれが流れたとしても川がより水がきれいになることを助けるという意味でも非常に効果のあるものです。ぜひ実践をしてみてほしいと思います。Kunci utama dalam membuat ekoenzim sama pada saat kita membuat kompos yang lain. Yang pertama sirkulasi udaranya, makanya pengadukan teknik pertama itu sangat disarankan. Kemudian membuka tutup wadah ekoenzim agar memastikan gas keluar, gas yang dihasilkan atau gas metannya itu bisa keluar dengan baik. はい、であとですね、さっきもありましたけれども、空気の流れのいいところ、空気の循環のいいところに置いておくこと、それから作っている途中、蓋の開け閉めをしっかりするということですね。これは中で発生しているガスを逃がさなくてはいけないということです。Saya ingin bertanya kepada kalau ada orang tua murid yang hadir, karena ini cara pembuatannya sangat mudah dibanding yang lain, apakah Bapak Ibu yang orang tua murid yang hadir tertarik tidak untuk mencoba membuat ekoenzim di rumah masing-masing? Mungkin bisa dijawab oleh salah satu perwakilan orang tua siswa. Silahkan. はい、どなたかその生徒の親御さんにご質問してみたいと思いますが、このエコエンザイムというのは非常に簡単に作れるものです。で、今日このプレゼンテーションを聞いて、ぜひ家でやってみたいなというふうに興味を持たれた方おられましたら、ぜひ、何かお答えいただけませんでしょうか。Terima kasih. Dari pengamatan dari hasil praktek siswa tadi setelah membuat ekoenzim, saya merasa tertarik untuk membuatnya sendiri di rumah. Karena apa? Oh, ternyata gampang sekali cara mengerjakannya dan peralatan yang dipergunakan sangat sederhana, dan dengan apa yang ada di sekitar kita ternyata kita sudah bisa membuat ekoenzim ini sendiri, dan ternyata banyak loh manfaatnya. Saya merasa tertarik. Terima kasih. はい、今子どもたちがですね、実験をしてみてくれたのを見て、とても強く興味を持ちました。というのも、作り方もまずとても簡単です。そして使っているものも簡単に手に入るもの、非常にシンプルで手に入りやすいものでした。で、なのに出来上がったものというのは非常に幅広い使い道があるということで、非常に興味を持っています。Terima kasih Ibu. Saya berharap para orang tua dan siswa juga ayo coba di rumah masing-masing dulu, karena nanti ini akan menjadi pengalaman sendiri buat kita bagaimana membuat sebuah ekoenzim, dan hasil satu orang itu belum tentu akan sama dengan hasil yang lain, sehingga nanti bisa saling berdiskusi. Nah, aroma ekoenzim atau hasilnya nanti itu sangat tergantung terhadap jenis sayuran dan buah yang akan kita buat. Contohnya kalau kita mau jadikan dia penghilang bau sampah, nah bisa menggunakan buah-buahan yang mempunyai aroma yang keras ataupun yang enak seperti jeruk, jadi jeruknya diperbanyak gitu, atau menggunakan serai atau menggunakan seledri yang jenis sayuran yang ada aromanya. Nah, jadi kita bisa memilih ekoenzim yang akan kita hasilkan itu nanti akan seperti apa dari jenis stok sampah yang kita sediakan. Dan ini kan sebenarnya kalau membuat, sebenarnya kalau di pasar Marelan itu saya lihat ya, kalau ibu yang nggak jauh dari SMP 39 itu kan setiap siang itu sangat banyak seperti nanas yang dibuang begitu saja di bak sampah. Nah, ini juga bisa jadi peluang sebenarnya untuk membuat ekoenzim.
はい、でぜひですね、親御さんも生徒の皆さんもやってみてほしいと思います。でそれぞれが作ったエコエンザイムの作ったという経験をですね、みんなで共有して、そしてディスカッションもしてみて、その経験共有しながらディスカッションもしてみてほしいと思います。で出来上がるエコエンザイムの香りですね、アロマがどういうものになれるかというのは、どんな野菜、どんな果物を入れたかということによって変わってきます。例えば、匂いを消したい、なんかゴミの匂いとかを消したいなと思って作るのであれば、匂いが強い果物だとか野菜ですね、柑橘類のようにしっかり匂いのあるものを使えば、しっかりとその匂いが反映された香りのエコエンザイムができます。なので、例えばパパイヤなんかも皮だとかいろんなのを捨てているというのをですね、よく見かけますけれども、こういったものをエコエンザイムに使うことで、あるいはパイナップルなどですね、そういったものも使うことで、いろんな香りのエコエンザイムを作ることができますので、ぜひ作ってみてほしいと思います。Dari saya terima kasih, itu saja. はい、私からは以上です。ありがとうございました。Bu, permisi, saya mau bertanya. 質問があるんでしょうですが、よろしいでしょうか。Pada Bu Arma, saya ingin bertanya, apakah gula merah bisa diganti dengan gula pasir? Itu saja, terima kasih. はい、ブラウンシュガーをなんて言うんでしょうかね、白砂糖に、粉砂糖に変えてもいいでしょうかという、アルマスさんへのご質問です。Oke. Dari pengalaman adik-adik atau dari yang dibaca, kira-kira bisa nggak kita ganti dengan gula pasir? Bisa ya? はい、私の知識として知っている限りでは大丈夫だと思います。使えると思います。Ya bisa, itu sangat bisa sebenarnya kita ganti dengan gula pasir. Kami juga di Bank Sampah Canang juga membuat ekoenzim, tidak menggunakan gula merah, tapi kebetulan ada jenis minuman tubuh yang kadaluarsa. Jadi artinya kita bisa menggunakan bahan-bahan yang penting dia mengandung gula. Tapi memang yang paling bagus hasilnya adalah menggunakan gula merah. Dan pemilihan gula merah ini juga sebenarnya karena dia harganya cenderung lebih murah dibanding jenis sumber gula yang lain. はい、ブラウンシュガー以外でもですね、例えばもう賞味期限を過ぎてしまったら甘い飲み物とかでも大丈夫だと思います。重要なのは砂糖を含有しているということですね。ただ、一番エコエンザイムを作るという目的で、きちんと結果が出るきちんと作れるものはブラウンシュガーかなというふうに思います。で、あとはその値段の面から見ても他の砂糖と比べてもお安く手に入るのではないかなと思いますので、一番おすすめはブラウンシュガーです。ただ他のでも大丈夫できると思います。Cuma yang harus dipastikan gula merah yang kita gunakan itu gula merah yang asli ya, artinya kan ada sebagian yang dicampur dengan tepung atau jenis-jenis bahan lain. Ini tetap bisa digunakan, tapi kualitas ekoenzim yang dihasilkan itu tidak terlalu bagus. Jadi kalau bisa menggunakan gula merah asli atau sebenarnya tetes tebu yang bisa kita peroleh dari pabrik penggilingan tebu atau molase itu jauh lebih baik, tapi tetap bisa digunakan yang lain. はい、そしてですね、例えばブラウンシュガーを使う場合、中にはちょっと商品によっては小麦粉など他のものが混ざっているものもありますよね。そういったものももちろん使えます。ただ出来上がるエコエンザイムの質の良いものを求めるとすれば、やっぱり純粋な
ブラウンシュガーを使う、あるいはサトウキビのなんでしょう、サトウキビの液体であるとか、そういったものでも大丈夫だと思います。で、そのより純正なものを使う方が出来上がるエコエンザイムの質は良いものができるということが言えます。Itu kurang lebih jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu 以上が私からの答えです。ありがとうございました。 Terima kasih Bu Arma. ありがとうございました。 Ya, demikian presentasi yang sudah disampaikan kepada anak kami tentang pembuatan ekoenzim. Untuk itu, mari kita beri aplaus. 以上で、生徒からのエコエンザイムについてのプレゼンテーションを終わります。 Dan untuk selanjutnya, mohon tanggapan atau persaran dari Ibu Indri atau Uda Sinse untuk acara ini.